Wow, apa ini? Kepiting? Oh bukan, ini kelomang. Hewan pemalu yang imut dan hidup dalam cangkang yang menggemaskan. Tapi tidak semua kelomang itu lucu dan menggemaskan loh. Di pulau terpencil yang jauh, hiduplah kelomang raksasa yang menakjubkan. Bahkan Charles Darwin menyebut mereka mengerikan. Wow, ini emang gede banget sih. Ini adalah ketam kenari atau kepiting kelapa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk wah, gede banget. Oke, supaya nggak ada kekeliruan ya, sebenarnya mereka bukan kepiting. Mereka lebih dekat dengan kelomang daripada kepiting. Tapi mereka terlanjur dikenal luas dengan nama kepiting kelapa. Jadi ya udahlah ya, kita ikut aja. Kepiting kelapa mendapatkan reputasi yang buruk karena ukuran mereka yang sangat besar. Mereka memiliki capit raksasa dan terkenal suka mencuri kelapa dan buah lainnya. Bahkan pernah terlihat memakan burung dan mamalia kecil seperti anak anjing atau anak kucing. Tapi meskipun demikian, mereka sebenarnya makhluk yang luar biasa. Kepiting kelapa berukuran sangat besar. Mereka dapat memiliki rentang kaki lebih dari 1 meter dan berat lebih dari 4 kilogram. Mereka adalah invertebrata darat terbesar di dunia. Dan mereka mungkin adalah batas maksimal ukuran fisiologis arthropoda. Dulu juga pernah ada arthropoda darat yang lebih besar, seperti Arthropleura, yang panjang tubuhnya dapat mencapai 2,5 meter. Tapi ketika kadar oksigen di udara menurun, tubuh besar mereka menjadi bermasalah karena mereka tidak pandai menyerap oksigen seperti vertebrata. Dan untuk menyiasati hal ini, tubuh mereka mengecil. Kepiting kelapa adalah arthropoda tanah terbesar saat ini. Tapi untuk melihat mereka, kita mungkin harus melakukan perjalanan yang jauh. Karena mereka hidup di pulau-pulau di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia. Dengan populasi terbesar hidup di Pulau Natal dan Kepulauan Cook, Australia. Di Indonesia sendiri mereka dapat ditemukan di Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi, juga di Maluku. Tapi banyak laporan kalau mereka dapat juga ditemukan di hampir seluruh pulau di Indonesia. Melihat ukuran tubuh mereka agak mengejutkan kalau ternyata mereka pemanjat yang hebat dan sering memanjat pohon kelapa untuk mengambil kelapa. Mereka juga suka makan buah dan kacang-kacangan. Menurut pengamatan, mereka gemar nyemil buah-buahan beracun seperti mangga laut, yang racunnya terkenal dapat membunuh manusia. Dan ini membuat beberapa spesies kepiting kelapa beracun jika dimakan. Capit mereka yang asimetris adalah capit terbesar di dunia hewan. Dan untuk beberapa alasan, capit kiri mereka selalu lebih besar dari capit kanannya. Kepiting kelapa memiliki cengkeraman capit terkuat di dunia hewan. Jika diukur, kekuatannya mencapai 1.500 Newton. Bandingkan dengan kekuatan rahang kita yang hanya mencapai 500 hingga 700 Newton. Capit mereka bermanfaat untuk pertahanan diri, berburu, dan tentu saja untuk membuka kelapa. Untuk melakukan ini, mereka akan menarik serat kelapa sedikit demi sedikit. Sebuah proses yang mungkin memakan waktu berhari-hari.
Atau kalau nggak sabar, dengan membuat lubang dengan kaki mereka yang tipis dan lancip. Ini membuat kelapa lebih mudah pecah dan memudahkan mereka untuk mengakses daging kelapa. Penyebaran habitat kelomang raksasa ini selaras dengan distribusi kelapa. Dan meskipun kelapa bukan menu utama mereka, tapi sepertinya kelapa sangat penting bagi mereka. Sehingga di daerah tanpa kelapa, ukuran tubuh mereka lebih kecil dibanding dengan mereka yang hidup dengan suplai kelapa yang banyak. Kebanyakan kepiting kelapa adalah vegetarian, tapi mereka akan memakan apa saja yang bisa mereka capit. Mamalia kecil, burung, dan krustasea lainnya akan mereka makan kalau mereka temukan, termasuk bangkai. Kepiting kelapa dapat bergotong royong menghabiskan bangkai babi dalam waktu semalam. Ayo, katanya vegetarian. Pemangsa kepiting kelapa adalah kepiting kelapa yang berukuran lebih besar dan tentu saja manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Dalam satu kasus yang lebih mengerikan, seekor kepiting kelapa diamati dapat memangsa burung. Ia memanjat pohon di tengah malam, lalu mendekati seekor burung yang sedang tidur, lalu mencengkram sayapnya, mematahkan tulangnya. Ini menyebabkan burung jatuh ke tanah. Burung ini lalu panik dan mencoba melarikan diri. Tapi karena lukanya cukup parah, burung tidak bisa bergerak cepat. Kepiting kelapa dengan santai mengikutinya. Meraih sayap lainnya, juga mematahkannya. Aroma darah segar kemudian menarik beberapa kepiting kelapa lainnya. Karena perilaku ini, lahir sebuah teori yang tidak masuk akal tentang mengapa Amelia Earhart, iya pokoknya itu, seorang pilot wanita yang pesawatnya jatuh di sekitar Samudra Pasifik. Jasadnya tidak bisa ditemukan. Kemungkinan Earhart tewas di pulau itu. Setelah dia meninggal, kepiting memakan tubuhnya dan menyeret tulangnya ke liang mereka. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa tulang manusia di sarang kepiting kelapa. Indra penciuman kepiting kelapa lebih canggih dibandingkan dengan krustasea lainnya, dan mereka telah berevolusi secara konvergen, memiliki sistem penciuman yang lebih mirip dengan serangga, yaitu antena yang penuh dengan kemoreseptor. Antena mereka tidak hanya membantu mereka menemukan makanan, tapi juga membantu mereka menemukan teman kencan saat musim kawin, yang jatuh pada bulan Mei dan September. Jika tiba waktunya kawin, pejantan akan meletakkan spermatofor pada abdomen betina, yang akan digunakan betina untuk membuahi telurnya yang ia bawa di luar tubuh. Ketika telur siap untuk menetas, dia akan lari ke pantai, kemudian teriaku, "Hei, itu kan..." Ketika telur siap untuk menetas, dia akan pergi ke pantai dan melepaskan telurnya ketika ombak sedang tinggi. Bayi-bayi kepiting kelapa akan hidup sebagai plankton selama sekitar 1 bulan. Sepenuhnya bergantung pada arus lautan untuk bergerak. Ketika mereka tumbuh besar, mereka tenggelam ke dasar laut dan menggunakan cangkang siput laut yang kosong sebagai perlindungan. Ia mirip kelomang. Kemudian dalam tahun pertama kehidupan mereka, mereka akan pergi ke darat dan perlahan melupakan kemampuan mereka untuk bernapas di bawah air. Jadi jika kebetulan kamu menemukan kepiting kelapa, jangan melemparnya ke dalam air. Apalagi jika melempar mereka ke dalam air mendidih, karena mereka bisa mati. Sorry. Capit mereka akan terus tumbuh besar. Para peneliti masih belum yakin kapan mereka akan mencapai ukuran maksimalnya. Tapi diyakini setidaknya capit mereka akan berhenti tumbuh di usia 40 tahun. Sementara beberapa ilmuwan mengklaim bahwa capit mereka dapat tumbuh sampai mereka berusia sekitar 120 tahun. Wow. Seperti semua krustasea, kepiting kelapa berganti kulit. Ketika mereka tumbuh, mereka perlu melepaskan eksoskeleton lama mereka dan menumbuhkan eksoskeleton baru yang lebih besar.
Eksoskeleton baru pada awalnya sangat lunak, yang membuatnya sangat rentan. Pencubit manja ini berganti kulit setiap tahun. Proses pergantian kulit ini memakan waktu yang sangat lama, dan untuk menghindari bahaya, mereka biasanya akan menggali lubang untuk melepas eksoskeleton lama dan kemudian mereka akan memakannya sebagai tambahan nutrisi. Karena setelah berganti kulit, mereka harus menunggu eksoskeleton yang baru agar mengeras. Sayangnya semakin sulit menemukan kelomang raksasa ini. Alasan mereka tumbuh menjadi besar karena mereka tidak memiliki predator di habitat alami mereka. Tapi manusia dan hewan-hewan yang mereka bawa, seperti anjing dan babi, telah menyebabkan penurunan populasi mereka dengan cepat. Mereka dilaporkan telah punah di beberapa pulau seperti Madagaskar dan daratan Australia. Semoga setelah kita tahu lebih banyak tentang mereka, kita akan dapat melindungi mereka dengan baik. Jadi untuk saat ini, satu-satunya jalan untuk memulihkan populasi mereka adalah dengan membiarkan mereka memakan anak kucing dan burung. Hei, nggak gitu dong. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.